Pada saat itu juga kepolisian setempat menemukan 12 kuburan yang cukup dangkal yang digunakan untuk mengubur anggota yang sudah mati kelaparan. Halo guys, kembali lagi bersama gue di Akar Movie. Beberapa tahun belakangan ini, aliran sesat atau sekte sesat itu semakin menjamur di kalangan masyarakat. Hampir di berbagai negara terdapat kelompok seperti ini yang memang tidak pernah diakui oleh pemerintah setempat. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah kelompok keagamaan atau kelompok politik yang sering memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Itu karena memang mereka itu sebenarnya minoritas ya. Dan biasanya sekte atau aliran sesat seperti ini, objek penyembahannya itu adalah iblis atau setan. Dan terkadang mempunyai ritual-ritual yang agak serem lah, seperti minum darah atau ada penumbalan manusia gitu kan. Dan salah satu contoh yang sering kita dengar itu adalah sekte satanik atau satanisme. Mungkin udah banyak orang yang mengetahui tentang kelompok inilah, karena di Indonesia juga pernah dikabarkan atau pernah diberitakan bahwa di Indonesia itu terdapat penganut sekte satanik. Kerap kali sekelompok sekte itu bisa memakan korban jiwa dari penganutnya atau dari pengikutnya. Seperti yang akan kita bahas hari ini, sekte sesat yang bernama Good News International Ministries atau lebih dikenal sebagai Kultus Malindi. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita simak di Akar Story. Good News International Ministries. Sekte ini adalah gerakan keagamaan baru yang terkadang sebagai agama Kristen, tetapi mereka sangat menyimpang dari arus utama ajaran Kristen. Sekte ini didirikan pada tahun 2003 silam di Shakahola, County Kilifi, Kenya. Dan pendirinya itu adalah Paul Ntenge Mackenzie bersama istrinya yaitu Joyce Muikamba. Untuk lebih singkatnya kita sebut saja Paul Mackenzie ya, karena nama-nama di negara bagian di Afrika itu memang agak susah buat disebutin. Oke, kita lanjut. Ajaran atau paham yang dianut sekte ini yaitu paham anti barat, hingga mereka sangat membenci atau mengutuk produk-produk dari dunia barat. Mereka juga menganggap USA, PBB, dan gereja-gereja Katolik itu adalah alat-alat setan. Sebelum mendirikan gereja kecil tersebut, Mackenzie adalah seorang supir dan dia bekerja sebagai supir itu dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Nah, di rentang waktu itulah Mackenzie sudah sering berkhotbah, kayak mungkin karena dia sudah merasa punya kemampuan untuk menarik masyarakat agar bisa mengikuti paham yang dianut olehnya. Dan tercatat sudah 4 kali juga Mackenzie menjadi terdakwa penyebar ajaran radikalisme. Tapi mungkin karena pemerintahan Kenya belum cukup bukti untuk menuntutnya, jadi dia selalu dibebaskan kala itu. Di saat gerejanya mulai berkembang, Mackenzie dan istrinya justru berpindah tempat di salah satu desa bernama Migingo di kota Malindi. Dan di desa itulah Paul Mackenzie memanfaatkan khotbahnya untuk mendoktrin masyarakat luas agar mau menjadi jemaatnya dengan cara meyakinkan mereka bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Pada tahun 2010, di mana gerejanya semakin berkembang dan jemaatnya itu semakin banyak, pemerintahan Kenya mulai mengadakan pengawasan mengenai praktik internal organisasi. Ya mungkin karena pemerintahan Kenya sudah mulai khawatir atau sudah mulai mencium bau-bau kesesatan dalam gereja Paul Mackenzie. Di tahun 2017, Paul Mackenzie dan istrinya itu menghadapi beberapa dakwaan, yaitu karena menghasut beberapa siswa untuk meninggalkan pendidikan mereka, serta meradikalisasi dan menolak perawatan medis yang akhirnya itu mengakibatkan beberapa siswa harus meregang nyawa. 2 tahun kemudian,
Tepatnya tahun 2019, Paul Mackenzie memutuskan untuk berpindah tempat lagi nih. Tapi kali ini dia memilih menetap di salah satu hutan, yaitu di Shakahola, yang dimana pada kasus ini hutan itu merupakan tempat kuburan massal untuk para anggota sekte Good News International Ministries yang sudah meninggal dunia. Pada April 2023, kelompok tersebut sempat menarik perhatian dunia internasional. Itu alasannya bukan karena mereka mencetak prestasi internasional ya, melainkan mereka adalah penyebab dari ratusan anggota sekte harus kehilangan nyawa. Karena pendetanya yaitu Paul Mackenzie memerintahkan mereka agar berpuasa sampai mati kelaparan. Hal ini mereka lakukan agar mereka bisa bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka percaya bahwa dengan berpuasa sampai mati kelaparan, merekalah yang akan memasuki surga terlebih dahulu. Gokil ya. Kalau emang mau bertemu Tuhan, oke lah, kita harus mati. Tapi dengan cara yang seperti itu sama saja bunuh diri. Sedangkan dalam kepercayaan kita umat muslim, itu tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Katanya gitu kan. Karena gue juga nggak tahu apa-apa soal agama. Yang penting KTP gue Islam itu. Oke, sekarang kita kembali membahas tentang paham yang dianut oleh sekte ini. Menurut salah satu situs web, kelompok ini mengaku sebagai pengikut pesan akhir zaman, yang merupakan paham seorang penginjil yaitu William Branham. Dia ini adalah seorang penginjil dari jaringan gereja global informal yang muncul dari Pentakontalisme Kesatuan yang lahir di Amerika. Nah, di sini gue agak aneh dengan cara berpikir anggota sektenya atau si pendetanya yaitu Paul Mackenzie. Mereka itu sangat anti dengan dunia barat, terutama dengan Amerika. Tetapi paham yang mereka anut itu berasal dari pikiran seorang pendeta atau pikiran seorang penginjil yang memang lahirnya itu di Amerika, yaitu si William Branham ini. William Branham itu mempunyai nama lengkap William Marion Branham. Dia lahir pada tahun 1909 di Burkesville, Kentucky, Amerika. Pasca Perang Dunia Kedua, dia itu sempat mengaku sebagai nabi dan beberapa pengikutnya itu dicap sebagai pemuja hari kiamat atau pemuja akhir zaman. Pada tanggal 17 Mei 1946, berarti 1 tahun setelah kita merdeka ya. Si Branham ini mengaku bahwa dia telah bertemu malaikat dan mendapatkan tugas untuk menyebarkan gerakan karismatik Pentakosta. Banyak orang yang tertarik dengan cerita tentang pertemuannya dengan malaikat kala itu. Dan itu yang menjadi sebabnya William Branham dipuja secara luas sebagai nabi di generasi kala itu. Dan saat itu pun William Branham mempunyai banyak pengikut hingga ajaran itu pun sampai di beberapa gereja di wilayah Afrika termasuk di Kenya. Seperti yang sempat kita bahas di awal tadi ya, bahwa paham dari sekte ini yaitu menitik beratkan pada peringatan akhir zaman dan anti dunia barat. Mereka menentang kehidupan barat hingga meliputi layanan medis, musik, pendidikan, olahraga, dan lain-lain yang berasal dari dunia barat. Bahkan mereka sangat mencela gereja Katolik. Dan semua itu pernah dituangkan dalam sebuah lagu yang mungkin kalian juga tahu lagunya lah. Kalau gue jujur nggak tahu lagunya. Lagunya itu berjudul The Antichrist. Silakan kalian browsing kalau pengen dengerin atau ditranslate gimana liriknya. Sekarang kita bahas bagaimana awal mula sekte ini terbongkar. Jadi, pada awal April 2023, ada seorang laki-laki yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa istri dan anaknya itu tak kunjung kembali setelah meninggalkan Nairobi, yaitu tempat tinggal mereka. Mereka bergabung dengan kelompok Paul Mackenzie untuk menuju hutan Shakahola yang ada di County Kilifi, Kenya. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak untuk menyelidiki tempat yang ditunjukkan oleh si pria pelapor tadi. Dan ketika di lokasi, di sana ditemukan 15 orang yang keadaannya sangat memprihatinkan, yaitu sangat kurus karena mungkin mereka beberapa hari sudah berpuasa. Mungkin puasanya juga berbeda dengan kita umat muslim kan. Kalau kita umat muslim kan puasa
ada makan sahur, ada berbuka, tapi karena tujuan mereka itu berbeda. Mereka berpuasa itu untuk mati agar bisa ketemu dengan Tuhan mereka. Ya, kemungkinan besar mereka tidak akan ada makan sahur atau berbuka puasa. Mereka dengan sungguh-sungguh pasti mereka berpuasa hanya untuk mati kelaparan. Saat itu 15 orang tersebut berhasil diselamatkan, tetapi dalam perjalanan 4 orang lainnya meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Pada saat itu juga kepolisian setempat menemukan 12 kuburan yang cukup dangkal yang digunakan untuk mengubur anggota yang sudah mati kelaparan. Dan hal itu semakin mendorong pihak kepolisian untuk menggeledah seluruh area seluas 324 hektar. Karena pada saat itu diperkirakan lebih dari 600 jemaat menghilang tanpa kabar. Di dalam kuburan-kuburan tersebut, mayat yang ditemukan itu kebanyakan adalah mayat anak-anak. Dalam operasi pencarian itu, telah ditemukan jumlah korban meninggal itu mencapai 403 orang. Sementara korban yang hilang, yaitu 600 orang tersebut, diperkirakan masih bersembunyi di dalam hutan untuk menghindari pencarian dari pihak yang berwenang. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Kenya, yaitu Kithure Kindiki. That we have many more graves in this forest. Menurut informasi dari korban yang berhasil diselamatkan, Paul Mackenzie telah memerintahkan semua anggotanya untuk menghancurkan dokumen yang diberikan oleh pemerintah Kenya seperti KTP, akte kelahiran, termasuk harta yang mereka miliki dan properti-properti lainnya. Pada tanggal 24 April 2023, Mackenzie dan 14 anggota sekte lainnya berhasil ditangkap dan ditahan untuk menjalani persidangan. Hal ini memicu banyak reaksi dari para petinggi negara, yang salah satunya itu adalah Presiden Kenya, yaitu William Ruto. Dalam konferensi persnya, dia mengatakan bahwa ajaran Paul Mackenzie itu adalah ajaran yang sesat yang sangat bertentangan dengan agama otentik manapun. That people like Mackenzie do not belong to any religion. They belong to jail. Tetapi meskipun seperti itu, menurut Massimo Introvigne dari Center for Studies on New Religions, dia mengatakan bahwa Mackenzie tidak sepenuhnya bersalah. Hal itu karena sebagian kelompok yang mendukung Mackenzie sangat memprotes penangkapannya dengan alasan kebebasan beragama. Oke, kebebasan beragama. Untuk kebebasan beragama itu masih ada toleransi. Tapi Mackenzie telah menghilangkan atau menjadi penyebab 403 nyawa melayang. Jadi ngapain diprotes? Kalau sekte emang seperti itulah. Beberapa hari kemudian, pendeta lain pun ikut terseret dalam kasus ini. Pendeta itu bernama Ezekiel Odero, dan hal itu dikarenakan bahwa sebagian besar atau sebagian korban dari sekte Good News International Ministries ini adalah anggota atau pengikut gereja yang dipimpin oleh Ezekiel Odero. Gereja yang dipimpin oleh Ezekiel Odero itu bernama New Life Prayer Center. Seperti kebiasaan kasus pada umumnya lah ya, semua menjalar dari hasil investigasi, entah itu informasi dari korban atau informasi dari tersangka, yang akhirnya memunculkan nama-nama yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Fakta lain yang ditemukan oleh tim penyelidik yaitu adalah ternyata Mackenzie dan Ezekiel Odero itu mempunyai rekam jejak bisnis yang saling terkait. Mereka juga pernah menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme di dalam salah satu televisi nasional. Berarti mungkin mereka juga satu paham. Mungkin cuman beda gereja, tapi sekte yang dianut itu sama-sama antara Mackenzie dan Ezekiel Odero. Makanya mereka juga sama-sama menyebarkan pesan-pesan radikalisme. Dalam kasus ini, sudah jelas Mackenzie dinyatakan bersalah dan menjadi terdakwa atas kasus pembantaian, pembunuhan, dan kekejaman terhadap anak-anak. Sementara Odero itu masih dalam pemeriksaan apakah dirinya terkait atau tidak. Dan itu saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan Akar Movie semua.
tetap berhati-hati untuk memilih jalan hidup, apalagi itu soal religi. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifin tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Gue Jebrau, dan sampai ketemu di video selanjutnya.